Baik, eh, hai semua, saya akan mencoba merespon dari beberapa pertanyaan yang muncul di Classroom. Yang pertama yang bertanya adalah Veronica Kana ya. Hai Veronica, dari materi ini yang pertanyaannya kira-kira bagaimana caranya kita sebagai orang ahli pertanian dalam meminimalisir kasus-kasus pada pertanian di NTT. Kalau dengan penyuluhan saja menurut saya tidak cukup menangani kasus di NTT. Baik, NTT ini memiliki sesuatu yang unik ya, lahan kering dengan rasio ketersediaan air dengan potensi penguapan yang cukup tinggi. Tapi karena unik ini juga memiliki potensi yang unik juga. Apa yang harus terjadi di NTT untuk memperkaya pertaniannya itu adalah meningkatkan sumber dayanya. Kalau kita nanti masuk semua ya, teman-teman yang pertanian ini masuk ke sektor agribisnis, saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan meningkatkan daya apa namanya uh, pertanian NTT akan semakin berdaya saing. Saya pikir itu akan menjadi jawaban sehingga nanti ada yang pengolahan dan segala macamnya, produksinya akan meningkat segala macam. Kenapa? Karena teknologinya banyak, lahannya banyak, lahan potensialnya banyak, dan banyak produk-produk sini adalah spesifik yang sangat memiliki nilai tambah. Baik, yang kedua adalah Gabrielia. Gabrielia bertanya, membangun bisnis dengan partner, jangan sampai kena tipu. Oke, partnership itu dasarnya adalah kepercayaan. Nah, komitmen, kemitraan, ada istilahnya kemitraan. Bagaimana mitra bermitra kalau itu tidak ada komitmen dan segala macam. Nah, yang pertama yang harus dibangun adalah bermitra atau membangun bisnis dengan partner itu adalah saling menguntungkan. Kalau kita saling tergantung pada satu sama lain, ketika saya merusak, maka saya juga akan kena dampak, maka orang tidak akan merusak itu. Bayangkan kalau kita tinggal di satu rumah dan ada salah satu orang yang ingin membakar rumahnya, apa yang terjadi? Dua-duanya orang itu tidak akan memiliki rumah. Artinya apa? Bagaimana kita membangun bisnis yang saling menguntungkan dan membuat kita juga saling tergantung di dalam bisnis yang kita bangun bersama itu. Kalau itu terjadi, saya yakin orang tidak akan yang mau membakar rumahnya sendiri. Pasti orang akan menjaga kerjasama itu dengan baik. Saya pikir itu kata kuncinya di situ. Oke, yang ketiga ada Maria Selviana Seran. Gaya HP dan pengemasan juga keuntungan dan kualitasnya, kemasan produk berbeda-beda memberikan dampak bagi. Nah, masalah utama karena merupakan sampah terbanyak di Indonesia. Jadi bagaimana solusi tepat untuk menaikkan kasus ini? Jadi kemasan dengan sampah, ini menarik pertanyaannya. Kemasan dengan sampah memang dilema ya. Tapi sebagai saya juga tidak setuju kalau kemasan itu akhirnya berkontribusi pada sampah yang terlalu besar. PR dan tantangan ke depan adalah bagaimana kita menciptakan kemasan yang higienis, yang memiliki daya tahan bagus, tetapi ramah lingkungan. Ada nggak? Ada, banyak. Tidak, kita terlalu plastik mainstream. Semuanya harus dikemas dengan plastik dan segala macam dan itu akan menjadi sampah. Nah, disitulah tantangannya. Kalau kita bisa menciptakan produk itu, misalnya, kalau kita menggunakan kertas, itu minimal lebih daur ulang, durable. Walaupun nanti kertas akan disambungkan bahwa kertas itu dari pohon itu lebih bisa diproduksi. Sekarang pilihannya bagaimana? Apa kita mau merusak lingkungan dengan plastik yang terlalu besar, atau kita bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah terhadap lingkungan, yang lebih cepat bisa didaur ulang. Atau sebenarnya plastik juga bisa dikembangkan dari plastik-plastik yang degradable, seperti misalnya ubi itu beberapa lapisan lilin itu bisa dikembangkan untuk menjadi plastik. Nah, tergantung dari jangkauan pasar dan juga. Nah, oke, disitulah kita bisa uh, mempertimbangkan hal-hal apakah itu bagus atau bagaimana. Yang berikutnya dari Syukur. Saya mau bertanya Pak, terjadi krisis moneter disebabkan karena adanya penggunaan industri yang tinggi, industri tinggi. Oh, gini, bukan karena teknologi tinggi itu kemudian krisis moneter, itu yang harus dicatat.
Krisis moneter itu terjadi tahun 97-98 karena berbagai permasalahan perekonomian dunia. Bukan hanya Indonesia. Hampir sebagian besar negara di Asia Tenggara waktu itu kalau tidak salah ya, itu terdampak dari krisis moneter. Cuma saya ngomong di Indonesia, ketika itu eh, perekonomian lebih bertumpu pada eh, apa namanya? Agroindustri yang bukan industri-industri yang teknologi. Waktu itu teknologi pesawat terbang dan segala macamnya yang mengabaikan potensi pertanian. Dan orang terhentak ketika krisis terjadi, industri teknologi tinggi itu membutuhkan dukungan bahan baku dari luar yang terlalu banyak ketika nilai rupiah anjlok, itu menyebabkan harga bahan baku melambung tinggi. Dan di sisi yang sebaliknya, pertanian itu mampu menjadi penyelamat. Kenapa? Karena produk pertanian itu dibutuhkan di Eropa, menjadi produk ekspor. Dan itu nilainya berlipat kali karena mengikuti inflasi dan dijual dalam bentuk mata uang asing. Jadi justru pertanianlah yang menjadi penyelamat dari krisis moneter tahun 98. Ilustrasi itu saya sampaikan untuk menekankan bahwa pertanian itu memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi Indonesia dikatakan negara agraris, mestinya tidak pernah melepaskan diri dari pertanian. Kasus sekarang, corona, itu orang sudah mulai berpikir tentang pertanian. Di Bali itu misalnya, yang perekonomiannya bergantung sekali pada pariwisata, sekarang sudah mulai berpikir tentang bagaimana pertanian itu kembali digalakan, kembali menjadi tulang punggung perekonomian. Memang pertanian seperti di NTT misalnya belum mampu berbicara banyak. Tentu ada bisnis-bisnis lain yang misalnya seperti di Bali itu yang dengan pariwisatanya itu yang lebih menggiurkan pendapatannya. Tapi itu rentan sekali dengan gejolak-gejolak yang ada. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya dari Flora ya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah masuk dari produk antara, produk semi akhir? Oke, ini ada beberapa yang menanyakan apa itu produk antara, apa itu produk semi akhir. Mungkin ada, saya sudah jelaskan di video sebenarnya yang sebelumnya. Jadi produk antara itu misalnya kopi itu baru sampai di kopi HS. Kopi HS itu apa sih? Kopi yang misalnya ini sudah kopi sangrai di video ya, di layar Anda ini. Misalnya ini sudah disangrai. Kalau kopi HS-nya masih dalam bentuk ini OC kering gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh produk antara. Dia belum menjadi finishing good gitu ya. Bukan menjadi produk finish, produk akhir. Produk akhirnya apa? Ini kopi ini. Kopi yang diminum ini itu yang menjadi produk akhirnya. Jadi ini adalah sudah dipasarkan tapi menjadi produk antara. Tidak ada orang konsumen yang mengkonsumsi kopi dalam bentuk ini. Oke. Yang kedua adalah semi akhir, semi finishing product atau sudah mendekati hasil. Misalnya dijual kalau dalam contoh kopi ini misalnya kita pasarkan sudah jadi kopi bubuk. Kopi bubuk sudah semi akhir, sudah sampai akhir, tinggal orang kasih air selesai. Dengan campur gula dan sebagainya. Nah, kalau produk akhir ya berarti kalian sudah menjual sampai produk itu siap dikonsumsi oleh konsumen. Oke, mungkin itu dulu yang saya tanggapi. Nanti saya akan tanggapi lagi beberapa pertanyaan. Terima kasih sudah merespon sangat baik kelas daring hari ini. Sampai nanti saya akan lanjut lagi di video berikutnya.